Aduh. Amira Nabiha, Khalifah. Hadir, Pak. Dipanya Pak. Gusna, Nur Saskia, Farel, Adinda, Alwan, Andi Sulfa, Erinaya hari ini, Idam, Iin, Dafa, Marcella, Muhammad Naufal, Nabila Humaira. Yang belum bergabung ya, ini banyak yang belum bergabung. Aqsa belum bergabung, di Satria, Nur Isna, Andini, Saka, Putri Nasira. Saliha kayaknya sakit ini. Iya, Pak. Ya, yang saya sudah panggil. Baik, bisa tidak diaktifkan dulu kameranya? Saya mau screenshot dulu. Aktifkan kameranya ya, aktifkan videonya. Alwan, Erina, Yandi, Sulfa, Marcelo, Saka, Iin, Adinda, Salsabila. Aduh, mengganggu ini, ada. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita. Muncul tidak materi saya? Muncul, Pak. Pak, ada Ji, Pak. Ada Ji, Pak. Ini materi persepsinya. Kenapa? Karena barisan bilangan atau pola bilangan itu melatih nalar kita ya, melatih otak kita bagaimana bisa menyelesaikan aturan-aturan pada pola bilangan itu sehingga bisa dijawab dengan benar ya. Misalnya ini prasyarat saja ya. Min 7 tambah 12 ya. Harus ada kelincahan ya dalam menghitung. Coba dijawab ini, min 7 tambah 12 berapa ya? Ini persyaratnya. 5. Min 7 tambah 12 adalah positif 5 ya. Positif 5. Pak, positifnya. Tadi 9 kurang 12
Min 3. Ya, minus 3 ya. Kemudian, apa lagi nih ya? Min 8 dibagi 4, minus 8 dibagi 4. Minus bagi 2. positif, minus ya, minus 2. Minus 2. Minus dibagi minus ya. Minus dibagi minus, minus 6 bagi minus 2. 3. Ya. Minus 8. Minus dibagi minus, positif ya. Ini lagi, setengah dikali 4, 1/2 dikali 4. Dua, Pak. Ya, 1/2 dikali 4, 1 kali 4, 4. 4 bagi 2, 2. Oke, 2 ya. Minus 1/3 dikali 12. Minus 4, Pak. Ya, minus dikali positif, minus ya. Berarti 12 bagi 3, 4. Minus 4 ya. Oke. Bagian C, X/8 sama dengan 5/4. Kali silang saja nih ya. 4X sama dengan 4 kali X, 4X ya. 8 kali 50. Berarti X sama dengan 40 dibagi 4 ya. 40 bagi 4 berapa? 10. Oke, 10 ya. Nah, itu adalah persyarat melatih asah otak kita ya. Kecepatan dalam berhitung. Kita lanjut ya. Jadi, apa tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ya tentang pola bilangan itu ya dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Bisa saja ada kasus-kasus seperti ini yang kita jalankan, yang kita dapatkan. Apalagi misalnya yang mau jadi PNS itu banyak soal-soal begini yang muncul ya. Soal yang berhubungan dengan logika, pola bilangan dan seterusnya. Jadi kalau Anda sekarang latihan, boleh jadi ya Anda bisa berhasil dengan cepat mau masuk soal-soal mau masuk ke kampus perguruan tinggi ya yang misalnya kampus negeri ya. Nah, kalau Anda bagus matematikanya boleh jadi cepat lulusnya ya, cepat lulus artinya masuk. Nah, kita cek seperti apa materinya, jadi pola bilangan atau barisan ya. Artinya apa? Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, ada aturan mainnya ya, ada aturan mainnya. Sehingga bilangan-bilangan yang diurut tersebut membentuk sebuah pola atau barisan ya. Jadi tiap-tiap bilangan yang terdapat dalam barisan bilangan tersebut itu disebut suku ya. Misalnya bilangan asli ya, bilangan asli 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah barisan juga, pola bilangan asli. Jadi 1 itu adalah suku 1, 2 adalah suku 2, 3 adalah suku 3 dan seterusnya. Ada bilangan lain lagi, bilangan ganjil misalnya,
Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti suku satunya adalah 1. Suku duanya adalah 3. Suku tiganya 5, dan seterusnya. Jika aturan dalam satu barisan bilangan diketahui, maka suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut dapat ditentukan. Misalnya tadi, kalau ada barisan 2, 4, 6. 2, 4, 6, apa kira-kira suku berikutnya itu? 2, 4, 6 adalah bilangan genap. Berarti suku berikutnya adalah 8, 10, 10, 12, dan seterusnya ya. Nah, itu artinya apa? Membentuk sebuah barisan bilangan genap atau pola bilangan genap ya. Kalau saya tulis lagi 2, 3, 5, 7, 11. Nah, apalagi suku bilangan berikutnya? Ya, itu adalah bilangan prima. Berarti jawabannya adalah 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Ya, ingat 15 itu ya. bilangan Apa tadi saya bilang? 13, 17, 19, di 15. Pak. Ya, enggak masuk 15 ya. Tadi saya sebut 15 kah? Iya Ya, Pak, tadi diulang ya. disebut. Oh ya. 13, 17, 19. Jadi kita harus tahu dulu apa itu definisi dari bilangan prima ya. Nah, bilangan prima itu pengertian sederhananya adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, kecuali 1 ya. Dia hanya habis dibagi oleh diri sendiri. Di luar dari 1 ya. Kecuali 1. Jadi mulai dari 2. 2 itu habis dibagi 2. 3 itu ya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri ya, 3. Adakah faktornya lain dari 3 ya? Tidak ada. 4. 4 itu dia habis dibagi oleh 4, Bagi 2. habis juga dibagi oleh 2. Berarti 4 itu bukan bilangan prima ya. Jadi kalau ada 2 lebih dari 1 pembaginya, berarti bukan bilangan prima. 5. 5 itu hanya habis dibagi oleh 5. 6. 6 habis dibagi 6. 6 habis juga dibagi 3 atau 2 ya. Berarti 6 bukan bilangan prima. Itu 8. 7 itu hanya habis dibagi oleh 7. Itu sedikit tentang bilangan prima ya, yang sudah sering saya sampaikan di kelas 7. Contoh-contoh barisan bilangan yang lain ya, misalnya gini. Misalnya 2, 6, 10, 14, titik-titik, dan seterusnya ini. Menurut kalian apa kira-kira ya? Nah, 2 ke 6, 6 ke 10, 10 ke 14, 14 ke berapa? Ya 18 ya. 18. Nah, kalau ini kan contoh saya ya. Artinya apa ini, masing-masing ditambah 4 ya. Setiap melangkah ke suku berikutnya ditambah 4. 1, 2, 5, 10. 1, 2, 5, 10, apalagi suku berikutnya? Dua suku berikutnya adalah 17 dan 26 ya. Caranya adalah ditambah bilangan ganjil berurutan ya. Tambahkan bilangan ganjil berurutan. Apa itu bilangan ganjil berurutan? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5.
5 tambah 5, 10. 10. 10 tambah 7, 17. Apalagi berikutnya? 17 ditambah 8, 26. Berarti 26 tambah 9, berapa? Itu ya. Itu adalah suku-suku berikutnya. Jadi jelas ya polanya, aturan-aturannya. Nomor 3, 2, 6, 18, 54. Suku berikutnya adalah 2 ke 6. Kenapa bisa? 6 ke 18, kenapa bisa ya? Itu Dikalikan ya 3. kita kalikan 3 ya. Jadi sini adalah kelincahan dalam menghitung ya, seperti tadi. Kelincahan dalam menyelesaikan operasi pada bilangan. Oh, 2 ke 6, 6 ke, diapain ini, Dik? Oh, kalikan 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 18 kali 3, 54. 54 kali 3, 162. 162 kali 3, 486, dan seterusnya. Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 4 ini 96, 48, 24, 12, dan seterusnya. Diapain ini, Dibagi Dik? Biasanya kan kita kalau ini kan ada jawabannya ya. Kalau tidak ada jawabannya, mungkin kita berpikir dulu, diapain ini kira-kira ya? Oh, aku tahu nih. Ini dibagi 2. Nah, bagi nih. 96 bagi 2, 48. 48 bagi 2, 24. 24 bagi 2, 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini contoh saja ya. Contoh bahwa begini modelnya kalau bentuk pola. Jadi cirinya adalah kasih tanda koma ya. Koma. 2, 6, gitu ya. Itu barisan. Karena ada lagi istilah deret ya. Kalau deret itu cirinya tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14. Jadi barisan dan deret. Nanti Anda akan dapatkan materi tersebut. Nah, bagaimana bentuk matematikanya ya? Rumusnya. Itu kan tadi langsung ya kita pakai rumus ini. Jadi rumus suku KN itu disimbolkan UN ya, UN. Rumus suku KN disimbolkan dengan UN. Misalnya tadi 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Berarti kita jalankan. Oh, suku pertama 3. Dia diambil dari 3 kali 1. Suku kedua 6. Oh, 3 kali 2. Suku ketiga 9. Jadi N di sini adalah mulai dari 1, 2, 3. Jadi N itu mulai dari 1 ya. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3. Oh, berarti ini rumusnya adalah 3 kali N atau 3N ya. 3N. 3 kali N. Jadi rumus UN-nya adalah 3N. Jadi kalau ada soal, tentukan suku ke-6-nya. Suku ke-6-nya. Ini kan suku 1 kan 3 ya. Suku 2, 6. Suku 3, 9. Suku 4, 12. Suku 5, 12. 15. Suku 6, 18. nah 18. Jadi kalau ada pertanyaan, tentukan suku ke-6. Berarti jawabannya adalah 18. Tentukan suku ke-10. Nah, suku ke-10 berarti N-nya 10. 30. Langsung saya 3 kali 10, 30. Yang penting kita sudah tahu rumusnya, UN-nya ya. Maka suku berapa pun yang ditanyakan, pasti ditahu. Karena tinggal diganti N-nya dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu ya. Contoh yang lain lagi B. 5, 7, 9, 11 ya. 5, 7, 9, 11. Ini diapain kira-kira ini ya?
Diapain ya? 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11. Ternyata 5 itu diperoleh dari 2 kali 1 ditambah 3. 2 tambah 3, 5. Suku 2? Suku 2-nya 7. Kenapa bisa dapat 7? 2 kali 2 tambah 3. Berarti N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Suku 3, 9. 2 kali 3 tambah 3. Kita sudah dapatkan rumusnya. Rumus UE-nya adalah 2N tambah 3 ya. 2N tambah 3. Ini ya, 2N tambah 3. Mati mikrofon. Mati mikrofon tak, Pak. Oke. Jadi UN-nya sama dengan BN tambah apa ya? Tambah apa? Jadi titik-titik ini diisi dengan bilangan yang sesuai dengan barisan bilangan tersebut. Kalau barisan bilangan asli ya, barisan bilangan asli adalah rumusnya UN sama dengan N ya. Bilangan asli kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau barisan bilangan caca, bilangan caca itu yang mana? Bilangan caca itu mulai dari 0. mulai dari 0 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Mulai dari 0. Berarti apa rumus UN-nya kalau bilangan caca? Karena bisa 0, berarti 1 dikurang 1. 1 kurang 1, 2 kurang 1, 3 kurang 1. Berarti rumusnya adalah N dikurang 1 ya. Jadi UN sama dengan N kurang 1. UN sama dengan N kurang 1. Itu rumus UN-nya untuk bilangan caca. Kalau bilangan, apa lagi namanya? Bilangan ganjil. Ganjil itu apa ya? Satu. Ganjil itu mulai dari 1, 3, 5. 7. Berarti apa rumusnya itu? 2 kurang 1. Iya, 2 kurang 1, 4 kurang 1, 6 kurang 1, gitu ya. Berarti rumusnya adalah, kenapa bisa dapat 2? 2 kali 1, berarti 2N dikurang 1. Kan bilangan genapnya. Bilangan genap itu yang mana? 2, 4, 6, 4, ya. 8. Ya, dan seterusnya ya. Berarti apa rumus UN-nya kalau bilangan genap? 3 kurang 1. N-nya itu adalah 1 ya. N-nya adalah 1. Saya tampilkan papan tulisnya ya.
bilangan genap ya. Bagaimana ini? Kentar aja. Iya, Pak. Tahu? Ya. Iya, Pak. Bilangan genap itu yang mana? 2, 4, 6, 8 ya, dan seterusnya. Kita mau cari UN-nya ya. N itu yang mana? N itu mulai dari ini ya. N itu selalu mulai dari 1 ya. N itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang, apa rumusnya pola bilangan genap? UN. Nah. Bagaimana caranya supaya dapat 2 ini? Berarti 2, 1 dikali 2 ya. 1 kali 2. Berarti 2 kali 1. Sama ya. Nah. Kemudian 2. Ini 4 ya. Nah, cara dapat 4. 4 itu 2 kali 2. Macam cara dapat 6. Ini 3 ya. Berarti 2 kali 3. Ini ada ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah N. Berarti rumus untuk pola bilangan genap adalah 2 kali N. Ya. Atau 2N. Gini. Jadi rumus untuk atau pola dari bilangan genap adalah 2N ya. 2N. Nah, kalau bilangan ganjil kan lain lagi ya. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang mana? Satu, 3, 5, 7 ya, dan seterusnya. Tadi kan kita dapat bilangan genap. Bilangan genap itu adalah 2N. Nah, bilangan ganjil itu 2N. Bagaimana cara sepeda dapat 1 ya? Berarti 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2 ya. 2 kurang 1, 1. Nah, cocok. Kemudian ambil lagi N-nya 2. 2 kali 2. Kurang 1. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. Ini adalah ganjilnya 1, 3. Ambil lagi N-nya 3. 2 kali 3 kurang 1. 6 kurang 1, 5. Dan seterusnya N-nya N ya. Ini N. N ini. Berarti 2 kali N kurang 1. Atau 2N kurang 1. Ini rumusnya, UN-nya untuk bilangan ganjil. Kalau saya kasih pertanyaan, dari bilangan ganjil, suku ke-11. Nah, suku ke-11-nya bilangan ganjil yang mana? Berarti tinggal ganti N-nya dengan 11 ya. 2 kali 11 kurang 1. 2 kali 11 kurang 1 berapa ya? 2 kali 11 berapa? 22. Ya, 22 kurang 1? 21. Ya, 21 ya. Berarti sini nanti suku ke-11-nya 21.
Suku ketiga dari bilangan ganjil. Suku ketiga. U3-nya, U3 ini kan U1 ini U1, U2, U3, U4 ya. Berarti suku ketiganya berapa? 2 kali 3 dikurang 1. 5 ya. 6 kurang 1 kali 5. Kalau saya kasih pertanyaan lagi. Suku ke-8 dari bilangan ganjil. U8-nya bilangan ganjil adalah halo? Bagaimana suara saya? Kedengaran tidak? Ya. Suku ke-8 dari bilangan ganjil. Ya. U8 berarti ganti. Ganti ya. 2 kali 8 dikurang 1. 15. Ya. 15. Jadi kalau kita sudah tahu rumusnya, maka pasti ditahu juga biar suku berapa ditahu semua ya. Kalau saya mau kasih angka tinggi-tinggi ya, suku ke-20. Suku ke-20 dari 21. Suku ke-20 dari bilangan ganjil. U20-nya berarti N-nya 20. Ganti saja N-nya 20. 2 kali 20 kurang 1. 30 sama. Iya, 40 dikurang 1. 39. Jadi ini pentingnya kita tahu rumus polanya ya. Iya, Pak. Misalnya gini. Satu, 3, kan ya. Ini kenapa bisa? 1, 6, 11, 16. Maka suku berikutnya adalah apa kira-kira sudahnya 16? 1, 6, 11, 16. Apa kira-kira di sini ya? Apa di sini? 16. Ini dia apa ya? Ini ya. 1 ke 6. Berarti tambah Tambah 5. tambah 5. Di sini juga tambah 5. Sini tambah 5. Jadi tergantung dari polanya. Berarti ke sini lagi tambah
16 5. tambah 5? 21. Satu, Pak. Gitu ya. UN-nya adalah ini ada namanya ya, beda ya. Ada namanya beda atau selisih ya. 6 kurang 1, selisihnya 5 ya. 11 kurang 6, 5. UN itu adalah A tambah N kurang 1 dikali beda. Ya. Jadi ini ada rumus umum ya. UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Misalnya kayak tadi. Bedanya 5 ya. Tadi kan ada 1, 6, apalagi 11, 21. Iklannya ini papan tulis. Nah, misalnya dicari. Ini kan kita dapat tadi bedanya 5 ya, selisihnya. Berarti kalau misalnya ditanyakan suku ke-18, berarti N-nya 18. 18. A ini adalah suku awal ya. Yang ini A. A itu adalah suku pertama, suku awal. Atau dia samanya dengan U1. Berarti 1 ditambah N-nya berapa? 18 ya. Kan ditanyakan berapa suku ke-18. Ini kan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Nah, tinggal di sini 18. Kurang 1, B-nya 5. Kali 5. Hitung oke? Itu tadi pemahaman awal tak harus lincah dalam menghitung operasi pada bilangan ya. 1 tambah 18 kurang 1, 17. Dalam kurung kali 5 ya, 17 kali 5. 17 kali 5. 17 kali 5. Berapa ya? 17 kali 5. 5 kali 7. 35 ya. Ya. 1 kali 5. 5 tambah 3. 8. 85 tambah 1. 80. 89. Nah. Di 86 ya. Cecem ini. Cecem ini 86. Berarti suku 18-nya ini adalah 86. 1, 6, 11, 21, 26, tambah-tambah 5 semua. Nah, karena terlalu panjang, kita pakai rumus. Pakai rumus ini. A tambah N kurang 1, B. Jadi diperoleh hasilnya adalah ini. 1 tambah, ini N ya. Ini N. 18 kurang 1, 17. 17 kali 5, 85. 85 tambah 1, 86. Jadi, suku ke-18 dari 1, 6, 11, 21, dan seterusnya itu adalah 86. Ya, paham ya? Silakan dibuka buku K13-nya
situ ada Anda bisa baca ya, contoh-contoh soal yang sama dengan ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran? Tidak ada ya? Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sajikan pada hari ini tentang materi pola bilangan. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal yang lebih soal host ya, tentang pola bilangan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dari room ya.